semuanya. Kita dari kelompok sistem komunikasi kelompok. Perkenalkan, nama saya Bintang Dini Islami dengan NIM 093. Muhammad Rizky Cakbar dengan NIM 116. Kenalin, gua Muhammad Arya Putra, NIM 084. Gua Arkan Abian Dahlan dengan NIM 115. Dan gue Fadil Fajar Al-Bakar dengan NIM 110. Oke, Dil, kita tuh mau bahas apa sih Dil sebenarnya, Dil? Nah, kali ini kita bakal bahas tentang sistem komunikasi kelompok nih. Apa tuh Dil pengertiannya Dil? Iya tuh, apa tuh Oke, sistemnya? komunikasi kelompok. Nah, itu dibagi dua, sistem dan kelompok sendiri. Kalau sistem itu artinya adalah kumpulan elemen yang paling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan tujuan komunikasi tersebut nih. Oh, berarti kalau kelompok itu sendiri tuh kayak proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka di mana anggotanya itu saling berinteraksi ya. Nah, satu sama betul lain. banget tuh, Tang. Oke, gua udah nangkep nih apa yang Fadil maksud soal sistem dan juga Bintang maksud soal kelompok komunikasi. Jadi yang gua tangkap nih, jadi sistem komunikasi kelompok itu berarti kayak suatu kelompok orang atau media yang melakukan suatu kegiatan kan? Iya, iya. Terus menyimpang, menuangkan ide atau gagasan ya mungkin, yang nantinya bakal menjadi pesan dan itu menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai satu kesepakatan. Oke. Udah gitu kan juga pasti kan kita juga butuh di kelompok butuh setiap kelompok kan ada partisipasi aktif gitu kan ya. Iya, pasti Kayak dong, pasti dong. keteraturan komunikasi, jadi nggak cuma satu orang doang kan yang ngomong, kayak ngeluarin gagasan, terus kayak interaksi itu kan saling berhubungan. Jadi kayak sekalian juga kayak tiap kelompok tuh pasti kan ada pembagian tugas yang secara teratur gitu kan. Betul ya. Kalau kita ini sekarang tuh masuk ke dalam kelompok nggak sih sebenarnya? Coba. Kayaknya masuk kan, Masuk, walaupun seharusnya kita ya. berlima doang, tapi kan ya emang nggak kayak organisasi yang formal, tapi kan di sini kita kelompok, kita di sini buat ngerjain tugas, ntar dibagi-bagi tugas sesuai dengan kapasitasnya lah. Kapasitasnya masing-masing. Nah, terus kalau kan tadi kan udah dikelompokin kan, terus kita juga punya peran masing-masing dan pola masing-masing. Kayaknya ada ini nggak sih pengaruh kelompok atau perilaku ke komunikasi tiap orang? Jadi kayak misalkan nih lu Bintang jadi pendiam banget, Abar nih ngomong mulu, itu kayak gimana tuh? Kalau menurut gue sih keadaan itu ngasih pengaruh ya sama gimana seorang tuh buat komunikasi. Contohnya kayak orang ngomong di depan banyak orang nih, karena dia bisa ngomong dalam kelompoknya juga karena dia pede mungkin. Di kelompoknya juga aktif gitu berarti. Iya, itu juga ngaruh. Perilaku ini tuh biasanya tuh karena emang udah seharusnya terjadi dalam psikologi sosial dan itu ada pengaruhnya di sosial. Oh, berarti secara garis besar komunikasi kelompok ini buat kita kayak ada apa namanya itu positif ya. Positif Iya. dan apa ya? Dan kita tuh juga biar bisa ngetahuin nih posisi kita tuh di dalam kelompok tuh seharusnya tuh kayak gimana sih, efektifnya itu kayak gimana. Tapi gitu ada sih. nggak sih faktor-faktor yang kayak mempengaruhi kayak keaktifan gitu loh tiap anggota kelompok itu sendiri? Pasti Ada. dong, pastinya ada. Apa itu Dil? Yang pertama itu komunikasi dan keterbukaan sih yang jelas. Jadi di suatu kelompok itu kalau emang komunikasinya nggak jelas, terus habis itu nggak saling terbuka, ya gimana mau jadi kelompok gitu? Mandek gak sih? Mandek, Kayak jadi Iya, mandek. stuck. Jadi itu kayak misalkan ada tugas tuh jadinya stuck, ya kan? Dan yang kedua itu adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang efektif dapat memberikan arah dan menginspirasi dari suatu kerja kelompoknya deh gitu. Jadi Jadi perlu ada yang ngelit juga ya. harus tetap ada yang ngelit. Jadi biar semuanya komunikasinya itu teratur dan proses kerja itu jalan semua gitu sebagai kelompok ya. Terstruktur lah ibaratnya. Terstruktur benar. Cuma ada satu faktor yang belum Fadil sebutin nih, yaitu kepercayaan. Nah, oke. Jadi kepercayaan antar anggota kelompok itu salah satu yang paling penting untuk membuat suatu komunikasi menjadi efektif gitu loh. Jadi ketika kita bisa percaya sama anggota kelompok itu ya kita bakal ya nyaman sendiri untuk berbagi ide, untuk mengatasi konflik dan juga ya yang pasti untuk bekerja bersama-sama. Berarti kalau gua nggak nyaman sama lu, ini kelompok nggak bakal efektif. Bukan kelompok. Lu doang berdua. Iya, lu doang berdua bukan kelompok. Kalau berdua Kita bukan mah- kelompok kita dong. mah aman. Iya. Kita mah kentang kali ya. Kalian pernah denger gak sih yang kayak terjadi di sistem komunikasi kelompok di Stadion Kanjuruhan gitu yang Oh iya tahu. polisi tahu, antar tahu. supporter itu? Itu ceritanya gimana sih? tahu. Ceritanya gimana deh? Tapi nih kalau yang gue pernah baca ya, ini gue pernah lihat di artikel DW2.sewell itu yang artikel itu judul tragedi Stadion Kanjuruhan
kronologi penyebab dan korban. Jadi permasalahan itu ya itu dilihat dari ketidakpahaman supporter dari kedua kelompok. Karena tuh awalnya tuh mereka baik-baik aja nih dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan baik-baik aja. Damai-damai aja ya. Sampai akhirnya si Arema tuh kalah. Oke. Arema Itu Malang. itu derby Iya. juga gak sih, kayak gengsi mereka kalau kalah. Gengsi, Bener, gengsi bener lah. banget. Gengsi yang Itu pertama kan sih. karena gengs kan Gengsinya tuh kayak nih udah di kandang sendiri masa Iya, kalah, masa kalah. di kampung sendiri kalah gitu. Katanya udah 12 tahun tuh dia nggak pernah kalah si Arema itu di kandangnya. Gitu. Oke. Oh, berarti baru Iya. baru kalah di kandang Baru lagi ya? kalah, udah kalah di kandang lagi. Wah, Gengsinya tuh makin udah. terus gitu. Oke, jadi balik lagi ke topik ya. Oke. Kalau ya kasus ini tuh juga terjadi karenanya kurangnya komunikasi yang terbuka antara si supporter sama si kepolisian. Oh, iya. Nah, Seperti jadi mata karena ya. kurangnya komunikasi antara si supporter nih, mungkin supporter maunya begini, cuma Iya. si polisinya nggak tahu kalau dia mau gitu kan. Ya karena supporter nggak bilang. Nah, jadi ya kayak gitu bisa terjadi kayak gitu. Terus yang kedua juga karena adanya ketidakmampuan untuk menyampaikan perbedaan atau memahami pandangan masing-masing, masing-masing supporter gitu Ya, loh. intinya emang mereka nggak mau kalah sama Iya, lain, kayak- jadi nggak paham. Iya. Supporter tuh kayak mau ngeluarin aspirasinya nih. Polisi tuh ngamanin, tapi Betul. karena kayaknya ada kesalahpahaman jadi tragedi gini Dan guys. selalu Iya. banget kan. Jadi Iya. miskomunikasi lah Iya. gitu. Nah, Jadi Benar, gimana sih guys cara nyelesainnya tuh kalau udah kasus kayak gitu? Sebenarnya karena ini adalah kerusuhan dan tragedi lah dan makan banyak korban kan. Dan ini sih harus ada komunikasi yang emang benar-benar intens. Yaitu yang pertama adalah kita kayaknya sih seharusnya gitu dibuat tuh forum dialog. Jadi kita pertemukan nih antara supporter yang emang terjadi di situ dan hadir di situ dengan pihak kepolisian yang sedang bertugas. Jadi saling komunikasi lah penyelesaian itu bagaimana dan sampai memakan korban juga kan. makan Banget itu korban. ratusan. Makan bakso enak. Dan sebenarnya sih kayak gini tuh kesadaran kayak miskomunikasi antar supporter atau antar kepolisian ini sebenarnya bisa kita cegah dengan kampanye kesadaran dan pendidikan gitu. Jadi apa ya, supporter terus Sportif lah ya. sportif Sportif juga dan iya. dan polisi pun juga harus apa ya, konfirmasi lah, Iya, saling kayak, konfirmasi. Tektokan lah, Tektokan. Terus kalau Iya. kalau mau ngamanin tahu standarnya tahu lah. standar, ada Iya. SOP gitu. Enggak asal nembak Iya. apa Iya. air mata. Dan dan apa ya, dan pelibatan masyarakat luas itu juga penting lah. Benar. Iya. Iya sih. Kayak apa ya, biar masyarakat juga tahu dan kalau ada kayak gini lagi terjadi amit-amit ya, bisa dicegah lebih dulu lah gitu. Iya juga. Itu pasti kan kayak ngerugiin sepak bola juga gak sih? Kayak masyarakat rugi, banyak yang meninggal, terus polisi juga tercoreng namanya. Banyak yang Kayak- dirugikan lah. Iya, banyak Serba lah. saling salah-salahan jatuhnya malah. Karena pada akhirnya semuanya dirugikan guys. Iya, betul banget. Itu dia kenapa pentingnya belajar ilmu komunikasi. Ya. UPN Veteran Jakarta. I love UPN Veteran Jakarta. I love ilmu komunikasi. Oke, balik lagi ke topik. Katanya Arkan mau nambahin ya kan? Oh iya, jadi sebenarnya di luar dari apa yang Fadil udah sebutin tadi, ada monitoring media sosial juga bisa dilakuin sih sama pihak-pihak yang terkait Oke. buat memantau gitu gimana caranya, juga misal kayak dikasih penyuluhan gimana sih caranya yang bener tuh buat polisi maupun Iya. buat masyarakat pas lagi ada kejadian kayak gitu lagi. Jadi biar kayak kejadian kayak gini nggak ulang lagi nggak sih? Jangan Itu lah. korbannya Iya, jangan banyak lah. banget. Apalagi kan pas air mata itu Tembakin. itu pasti banyak banget kan yang bikin SG bikin itu. Iya. Nah, Iya. sebenarnya tuh polisi udah bisa mencegah kan dengan adanya itu. Udah gitu katanya kemarin denger kayak itu dikunci gitu pas Oh ditembak. iya, pintu evakuasi itu dikunci. Iya, parah banget Iya tuh. sih itu benar. Terus sampai ada anak-anak yang ya udah akhirnya memegang nyawa. Oh, iya sih, Ibu-ibu benar. memegang nyawa. Dan itu yang apa ya, jadi miris dan membuat evaluasi kita selanjutnya sih sebagai masyarakat dan anak muda pastinya. Dan memang kasus ini tuh perlu adanya kolaborasi ya guys. Betul, Dari kolaborasi dari semua sektor semua lah. Semua aspek, Semua stakeholder, aspek, semuanya lah. Semua aspek di masyarakat kita harus saling berkolaborasi. Kolaborasi. kolaborasi. Untuk mencegah terjadi konflik ini ya di masa depan. Benar. Itu perlu pelibatan masyarakat luas kayaknya ya. Nggak Iya, cuman perlu. beberapa aspek doang gitu. Bahkan ya. diri kita juga. Nggak Dari cuma- diri kita sendiri dulu aja. Bahkan Iya. sebenarnya dari kecil tuh ya konflik-konflik kayak
masalah supporter ini udah terjadi nggak sih kayak yang di Jack dulu? Oh iya, Jack iya, Foxy. iya, 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 Terus iya. terjadi lagi ya mungkin emang ya balik lagi komunikasi lagi. Komunikasi lagi Oh. sih. Persija Persib kan dulu. Iya. Itu tadi udah Bang. Iya, sorry. Makasih ya, Bang. Makasih ya Bar. Ya, mungkin itu aja kali ya. Ya mungkin itu aja sih, kita juga udah ngebahas lumayan banyak lah. Heeh. Dan Semoga insightful. semoga berguna lah. Dan Iya. semoga apa ya? Semoga mengedukasi yang nanti. Yes. Iya. Iya, maaf. Berarti intinya kayak ya di komunikasi kelompok tuh kita ada suatu proses yang yang menyebabkan kalau kita tuh berkomunikasi Oke. ketergantungan Iya, sama ketergantungan lain, sama butuh lain. kerjasama, butuh Support lah. butuh Butuh support gitu butuh antar support. kayak tau lah peran kita masing-masing terus memastikan komunikasi kita tuh berjalan dengan Yang lancar lancar, nggak ada aja. miskomunikasi Iya. gitu. Jadi yang penting apa ya? Yang penting kerjasama, yang penting tektokan kalau ada masalah dan semuanya itu bisa diselesaikan secara baik-baik lah. Nah, Betul. Udah. Minta maaf gitu kan. Iya, minta maaf. Iya, itu bener sih Bar, bener Bar. Katanya sih tiup tuh. Ya udah sekian mungkin podcast kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf Ya. dan sampai Saya jumpa ketemu di next episode. Next episode. Dadah. 1, 2, 3, close the door.